Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam Lentera Pagi. Hari ini kita akan melihat tentang bagaimana kuasa Tuhan atas kehidupan umat manusia, atas engkau dan saya. Yang pertama saudara, bahwa Tuhan itu adalah pencipta dan pemberi kehidupan. Tuhan memiliki kuasa mutlak atas kehidupan manusia karena dialah sang pencipta. Dia yang membentuk kita, memberikan kita nafas kehidupan. Dan sebagai pemberi kehidupan, Tuhan memiliki otoritas penuh atas seluruh aspek kehidupan kita. Dalam Kejadian 2 ayat 7 mencatat Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ini merupakan iman kita yang tidak bisa dibantah. Yang kedua, saudara, Tuhan itu memelihara dan memimpin kehidupan kita. Saudara, kuasa Tuhan atas kehidupan manusia juga terlihat dalam pemeliharaannya, pimpinannya. Dia tidak hanya menciptakan kita, tapi dia juga terus menjaga, menuntun langkah-langkah kita, agar kita dapat tetap hidup di dunia ini. Walaupun kadang kita mengalami bencana, mengalami masalah, sakit, malapetaka dan sebagainya, itu tetap dalam pantauan Tuhan. Karena Dia tidak pernah tinggalkan kita. Maka kita dapat mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepadanya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 mencatat, sebab itu aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa. Dia mengetahui yang terbaik yang diberikan kepada manusia. Yang ketiga, saudara, Tuhan itu berkuasa atas hidup dan mati. Kuasa tertinggi Tuhan atas kehidupan manusia mencakup otoritasnya atas hidup kita, mati kita. Dia yang menentukan waktu kita lahir dan waktu kita meninggalkan dunia ini, kembali kepadanya bagi yang percaya. Nah, pemahaman ini, saudara, seharusnya membuat kita sangat-sangat menghargai setiap momen kehidupan dan hidup dengan bijaksana. Bahwa kita mau tetap setia kepadanya. Kita mau tetap memelihara hubungan kita dengan Dia. Kita tidak berusaha menjauhkan diri kepada Tuhan. Ini penting bagi setiap manusia. 1 Samuel 2 ayat 6 firman Tuhan berbunyi, Tuhanlah yang mematikan, juga Tuhanlah yang menghidupkan, yang menurunkan ke dunia orang mati dan menaikkan kembali. Nah, dengan memahami dan menerima kuasa Tuhan seperti ini, maka kita mendapat keyakinan, damai, pengharapan, dan mengetahui bahwa hidup kita berada dalam tangan yang maha kuasa. Tentu saudara bertanya, apa bukti bahwa Tuhan itu ada? Kan kita tidak pernah melihat Dia. Saudara, bukti Tuhan itu ada desain dalam kompleksitas alam semesta. Bagaimana keteraturan, kompleksitas alam semesta menunjukkan bahwa itu merupakan rancangan yang cerdas. Langit dan bumi menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itu Mazmur 19 ayat 1 mencatat demikian.
Nah, pengalaman rohani kita dan perubahan hidup kita juga menentukan bahwa Tuhan itu ada. Banyak orang mengalami kehadiran Tuhan ketika dia menghadapi kesulitan persoalan yang tak kunjung selesai. Tuhan secara pribadi mentransformasi hidupnya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mencatat, jadi siapa di dalam Kristus dikatakan, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Keberadaan moralitas secara universal, adanya standar moral yang menunjukkan bahwa pemberian hukum tertinggi itu adalah Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, sebab apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, karena Allah menyatakan kepada mereka. Roma 1:19. Dan bukti bahwa selama ini ada orang mengklaim bahwa Yesus itu bukan Tuhan, maka ada nubuatan. Yesus menggenapi banyak nubuat perjanjian lama tentang Mesias. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 11. Mujizat juga dan kebangkitan. Yesus melakukan banyak mujizat dan membangkitkan, bahkan bangkit dari kematian. Kata Yesus kepadanya, firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya padaku, ia tidak akan binasa walaupun sudah mati. Yohanes 11:25. Dan klaim Yesus sendiri, Yesus secara eksplisit mengklaim dirinya sebagai Allah. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku ada sebelum semua terjadi. Alfa dan Omega. Nah, saudara, biarlah sebagai umat Tuhan, umat percaya, kita tetap setia pada Dia. Jangan tinggalkan Dia. Jangan kurangi pendekatan kita kepada Dia. Kalau ada kesempatan, mari kita beribadah. Ada kesempatan, mari kita datang kepadanya. Bukan ada kesempatan, kita cari yang lain. Mungkin karena sedikit dingin, sedikit ada masalah, sedikit ada kegiatan lain, kita nomor duakan Tuhan. Ini kesalahan umat manusia. Kita perlu nomor satukan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.